Satu ketika Islam akan terkucil juga. Ini karena apa kata Nabi? Karena ada pergeseran nilai-nilai yang semula zaman Nabi itu ibarat banjir bandang dengan kelembutan keislamannya itu, dengan keramahan keislamannya itu, 100 tahun sudah sampai ke Guangzhou. Pernah ke Guangzhou belum? Pernah ke Guangzhou belum? Belum. Kepel ngalor itu terus itu sampai Guangzhou. Di sana ada Abdul Wahab bin Abu Kabir yang membuat masjid pertama kali di dataran Cina. Jadi 100 tahun sudah sampai sana. Ibarat banjir. Ketika Islam menjadi banjir, saya sampaikan di pelantikan di Batu Malang. Dulu umat Islam itu baik ulamanya, cendekiawannya, masjidnya terpilih dalam satu piling. Terpilih. Kalau tambang itu ada 3, kemudian jadi 1. Terpilih. Ulama, cendekiawan dan masjidnya menyatu untuk kepentingan Islam ke depan yang tadi saya katakan penuh dengan rahmah itu. Kerahmahan Islam waktu itu diakui oleh berbagai kalangan di luar Islam sekalipun. Ada Profesor Dr. David Cotter-Wright, dia mengatakan bahwa Islam itu rahmah, Islam itu damai. Nah, kedamaian tapi begitu membanjir. Karena apa? Karena menyuguhkan peradaban kepada manusia. Orang yang semula biadab menjadi beradab karena Islam. Orang yang tadinya ganas menjadi rahmah karena Islam. Begitu. Sehingga begitu diterima oleh masyarakat luas dalam jangka dekat sekali, 100 tahun. Dan sampai di Guangzhou. Ke barat lebih cepat lagi. Bahkan ke barat sudah sampai ke Selat Gibraltar, Jabal Torik itu. Masuk ke Spanyol, masuk ke Prancis, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu masih paham kalau yang tahu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu banyak serapan bahasa Arab. Percaya nggak? Percaya nggak? Contohkan ya. Bahasa Arab itu tali, hablum minallah wa hablum minnas. Tali Allah dan tali manusia. Hablum dari bahasa Arab lari ke Inggris menjadi kabel. Habl, kabel. Pulang ke kepel jadi kabel. Betul ya? Ada lagi bahasa Arab tolayatul tolan, panjang. Lari ke Inggris jadi tol. Kembali ke pel tol. Masih banyak sekali. Bahasa Arab syariba yasrabu syurb, minum. Lari ke Inggris menjadi
sampai kepada Pak Kiai Maskur di Gading Sukuh menjadi apa? Sirup. Ini artinya bahwa kita mengikut peradaban. Orang akan memiliki bahasa sesuai dengan peradaban yang berkembang. Ketika orang Islam membawa peradaban, kemajuan, maka orang ingin menggunakan bahasanya sebagai bahasa mereka sendiri. Ini pada awalnya seperti itu. Sudah saya katakan begini, Islam dan kecendekiawan itu lengket, inherent, tidak bisa terpisahkan. Dari apa? Dari Quran sendiri, dari hadis sendiri. Ketika Quran memerintahkan kita untuk salat, maka memiliki standar waktu. Dalam ini waktunya adalah matahari untuk sholat. Standar matahari ini kita lihat sejak pagi buta. Sebelum fajar, kita sudah nunggu ada fajar yang seperti ekor anjing naik ke atas sampai ke tengah langit. Itu namanya fajar kadhib dalam bahasa Safinah. Safinah Tanah Jail, fajar kadhib. Itu tanda apa? Tanda kita belum waktu sholat subuh. Itu tanda bahwa kita berhenti dari makan, minum ketika puasa. Jadi berhenti dari makan. Pagi makan begitu, ada fajar itu, kita berhenti. Lagi minum begitu, ada fajar itu, kita berhenti. Lagi jima, lanjut. Nanti ada fajar kadhib, sudah selesai fajar sodik yang horizontal di ufuk timur, itu tandanya salat subuh. Kita salat subuh. Berhenti subuh sampai kapan? Sampai tulung syams, sampai matahari terbit. Bagaimana zuhur? Kulminasi matahari yang tinggi 4 derajat. Bagaimana asar? Bagaimana maghrib? Terbenam. Isya hilangnya mega merah. Itu artinya bahwa umat Islam diperintahkan untuk menatap alam ini. Tatapan pada alam, tatapan pada peristiwa itulah yang kemudian menjadi sains. Tuliskan, ngajar begini, ngajar begini. Itu lahir sains. Sains pada hakikatnya adalah titenan. Niteni, ini. Jadi umat Islam dengan sains mestinya lengket, nggak terpisahkan. Karena apa? Memang sejak mula jadi Islam nyampe ke situ. Itu. Nah, dari ilmu itu oleh para saintis dituliskan dalam bentuk buku yang namanya geografi atau geografia. Nah, itu. Nah. Kemudian ketika gelap gulita bagaimana? Orang berpikir gimana ya? 1 minggu gelap terus mendung terus nggak tampak matahari, nggak tampak bulan, nggak tampak bintang bagaimana? Orang mulai berpikir dengan teknologi. Teknologi awal soal jam itu apa? Ya, oleh namanya Abu Yunus Al-Bisri dibuatkan yang namanya jam. Dari apa? Botol aja, kaleng di lubang bawah, di pasir, nanti ditulis kalau jatuh pasirnya. Pada garis ini ditulis subuh, garis ini tulislah, diteliti dulu, dieksperimentasikan dulu. Eksperimentasi itu bahasa Arabnya mujarab.
Mujarab artinya pernah dieksperimentasikan, pernah dicobakan. Bapak Ibu pernah mendengar ada kitab mujarabat? Pernah? Apa itu mujarabat? Pernah dicoba, pernah dieksperimentasikan, sehingga disebut mujarabat, pernah dicobakan. Ada lagi obat herbal, ini mujarab pernah dicoba. Pada waktu itu mungkin macet juga ya pasarnya, ganti seperti infus itu, infus tes. Ada garis lagi, ini subuh, habis sekian subuh, habis sekian asar, habis sekian maghrib, isya dan sebagainya. Lama-lama dimodifikasi menjadi baik sekali pada waktu itu oleh Raja Harun al-Rasyid di Baghdad. Itu oleh Abu Yunus dikirimkan sebagai hadiah. Khalifah, ini ada hadiah dari saya. Untuk apa ini? Jam. Untuk apa ini? Standar sholat. Bagi yang kerja ya standar kerja. Bagi yang apapun bisa untuk standar. Oleh Raja Harun al-Rasyid dikirimkan kepada koleganya yang bernama Raja Karl de Groot. Siapa Pak? Raja siapa? Karl de Groot di Prancis. Diberikan koleganya, ditempatkan di depan istana. Jamnya tidak aneh. Orang Prancis waktu itu yang sekarang pandai, yang sekarang pinter-pinter itu, dulu takut dengan jam itu. Dilempar batu. Begitu lempar batu, rajanya bilang, ada apaan ini? Rakyatnya ngomong, takut raja, takut apa? Itu jarumnya jalan sendiri. Oh, itu kan pasti di belakangnya ada Mambang Peri, Sundel Bolong dan sebagainya. Bukan, itu dijalankan air itu. Nah, apa artinya? Artinya waktu itu umat Islam adalah guru. Islam adalah guru bagi orang-orang Barat. Mau Belanda, mau Perancis, mau Jerman, mau Amerika, semua adalah murid-murid umat Islam waktu itu. Udah, itu soal jam. Karena apa? Perintah sholat dengan standar matahari itu. Sekarang orang sholat menghadap kemana? Kemana? Kiblat. Kiblatnya timur dari Indonesia atau dari mana? Barat. Taunya barat. Apa Mekah di barat? Ya, dari mana? Kalau tidak dengan geografi, dengan ilmu bumi, yang nggak akan tahu. Kemudian ada yang namanya kompas. Siapa yang menemukan kompas? Namanya adalah Al-Idrisi. Sebelum dibuat oleh Jepang, oleh Cina, oleh mana-mana, Al-Idrisi itu yang membuat duluan. Siapa dia? Berkah dari Al-Quran, berkah dari hadis, yang kemudian ia aplikasikan dalam kehidupan sains dan teknologi. Jadilah itu adalah guru-guru dari bangsa-bangsa dunia ini. Itulah yang saya katakan bahwa Islam membawa peradaban.